sekutu yang halus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman kelas yang menyaksikan video ini. Di sini kami akan menjelaskan kepada kalian kebijakan pemerintah apa saja yang ada pada penjajahan Jepang mulai tahun 1942 dan seterusnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Rahma Farajihan, absen 3. Saya Asya Novianti, absen 7. Saya Naila Nimatu Salihah, absen 25. Saya Rara Puri Wulansari, absen 30. Ya, selamat menyaksikan. Latar belakang kebijakan pemerintahan pada masa penjajahan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada Maret 1942 setelah Belanda menyerah dalam Perang Dunia II. Jepang masuk dengan membawa propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Barat. Namun kenyataannya Jepang menjadikan Indonesia sebagai sumber daya manusia dan material untuk mendukung kepentingan perang di Pasifik. How to stop a bully? Hey! Huh? Stop. Wow. Inspiring. You saved my life. Hey. Don't even mention it. How can I ever repay? Kebijakan yang pertama adalah propaganda dan pengaruh ideologi Jepang. Jepang menggunakan propaganda untuk membangun citra sebagai saudara tua Asia yang akan membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Propaganda ini dilakukan melalui organisasi seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mansur. Jepang juga memanfaatkan media massa seperti radio dan surat kabar untuk menyebarkan ideologi mereka. Meskipun pada awalnya banyak rakyat Indonesia yang percaya pada propaganda ini, mereka kemudian menyadari bahwa Jepang hanya memperlarat Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Namun, propaganda ini berhasil menumbuhkan kesadaran politik dan semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Kebijakan selanjutnya adalah penguasaan ekonomi dan sumber daya alam. Jepang juga memusatkan perhatian pada penguasaan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung perang mereka. Hasil bumi seperti padi, karet, minyak bumi, dan timah disita oleh Jepang melalui sistem wajib sektor. Kebijakan ini diawasi oleh Jenderal Hitoshi Imamura, komandan militer tertinggi di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Jepang menggunakan birokrat lokal untuk mengawasi sistem wajib sektor. Dampak kebijakan ini sangat besar, yaitu krisis pangan yang meluas, terutama di bagian Jepang. Karena hasil panen dirampas untuk kebutuhan perang Jepang, rakyat Indonesia menderita kelaparan dan kehilangan mata pencaharian. Kebijakan selanjutnya yaitu pendidikan dan penggunaan bahasa Jepang. Dalam upaya menghapus pengaruh Barat, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperkenalkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Kebijakan ini diawasi oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada di Jawa, yang juga bertanggung jawab atas sektor pendidikan. Banyak guru lokal yang dipekerjakan untuk mengajar bahasa Jepang, meskipun mereka sendiri tidak memiliki keahlian dalam bahasa tersebut. Akibatnya, pendidikan menjadi kacau dan akses pendidikan semakin terbatas. Kebijakan selanjutnya yakni larangan budaya Barat, di mana untuk menghilangkan separuh budaya Barat yang ada, Jepang melarang penggunaan simbol-simbol Barat seperti bahasa Belanda, lagu-lagu Barat, dan gaya hidup modern yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Jepang. Selain itu, rakyat Indonesia dipaksa untuk mematuhi budaya Jepang seperti melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang, Tenno Heika. Kebijakan ini dirancang oleh pemerintah Jepang di bawah pengawasan Jenderal Hitoshi Imamura. Dampaknya, rakyat kehilangan kebebasan berekspresi, tetapi larangan ini juga memperkuat rasa kebencian terhadap Jepang. Kebijakan selanjutnya yakni militerisasi rakyat, di mana Jepang membentuk organisasi militer dan semi-militer untuk melibatkan rakyat Indonesia dalam perang melawan sekutu. Salah satu organisasi militer yang terkenal adalah PETA atau Pembela Tanah Air, di mana PETA ini memiliki dampak positif, yakni untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melalui organisasi yang didirikan atas usulan Soekarno kepada pemerintah Jepang.
Pemimpin penting dalam organisasi ini adalah Supriyadi yang memimpin pemberontakan PETA di Blitar pada tahun 1945. Selain PETA, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer seperti Heiho dan Keibodan. Meskipun bertujuan untuk memperkuat kekuatan Jepang, organisasi-organisasi ini secara tidak langsung melatih rakyat Indonesia kemampuan militer yang nantinya digunakan untuk perjuangan kemerdekaan. Peluru aman, peluru. Udah, Bang. Oke, gas, siap. Ini kita musuhnya literally tinggal dua. Masa kita berempat kalah sama 2 orang ya? Logika aja. Logika juara coba. Kalian ngerti logika juara enggak? Ngerti enggak? Coba gue tanya. Ngerti? Oke. 4 kurang 2 berapa? 2. Betul. Nggak mungkin dong 4 orang kalah sama 2 orang. Bener kan? Logika juara gitu, guys. Benar? Ya. Oke, sekarang katakan aku akan boya hari ini yang keras, yang tegas. Ayo. Aku akan boya kali ini. Oke, nice. Let's go. Let's do it. Kebijakan selanjutnya adalah Romusha atau kerja paksa. Romusha adalah kebijakan kerja paksa yang diterapkan Jepang untuk mobilisasi rakyat Indonesia dalam mendukung pembangunan infrastruktur militer seperti rel kereta api, jalan raya, dan lapangan udara. Salah satu proyek terbesar adalah pembangunan rel kereta api maut di Sumatera Selatan dan Thailand sampai Burma. Pengerahan tenaga kerja ini diawasi langsung oleh pemerintahan militer Jepang di bawah pengawasan Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pemerintahan militer di Jawa pada masa itu. Para Romusha seringkali dipaksa bekerja tanpa upah atau hanya diberi makanan yang tidak mencukupi. Akibatnya, banyak pekerja yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan perlakuan kasar dari tentara Jepang. Nah teman-teman, kebijakan Jepang di Indonesia membawa penderitaan fisik, krisis, ekonomi, dan kelaparan. Tetapi secara tidak langsung menumbuhkan semangat perlawanan dan nasionalisme di kalangan rakyat. Pelatihan militer melalui PETA atau PETA misalnya memberikan pengalaman berharga bagi rakyat Indonesia untuk melawan penjajah dan mempersiapkan kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi